Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di Philadelphia Kids Online Class bersama Kak Grace. Apakah adik-adik semua yang ada di rumah sudah siap? Pastikan adik-adik, Papa dan Mama juga harus siap ya. Teman-teman, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, rahmat-Mu, dan juga kasih-Mu. Sekarang kami anak-anak-Mu ingin dan siap serta semangat untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami dapat berkonsentrasi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pada pagi hari ini Kak Grace mengajak adik-adik yang di rumah untuk berdiri yuk. Papa, Mama juga harus berdiri ya. Mari kita bersukacita dan kita pujikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh segala raja. Semua anak raja, ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Wow, adik-adik sudah bersemangat untuk memuji Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Siapa nih yang udah gak sabar untuk dengar firman Tuhan? Kak Grace tunggu adik-adik ya. Mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Nya. Dan kita pujikan, ku mau taat dan setia. Ku buka telinga
Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita doa dulu. Tuhan, pagi ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan setiap perintah-Mu dengan taat dan setia. Arahkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak sekalian, senang bertemu dengan anak-anak pagi hari ini dan pasti anak-anak juga senang karena bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan bersama dengan Kak Grace tadinya. Nah anak-anak, sebelum mendengar cerita dari Bu Odi, Kak Intan dan Kak Yosepin akan membacakan firman Tuhan kepada kita. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ke 14. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah anak-anak sekalian, sudah dengar ceritanya? Nah anak-anak, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa.
Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, 40 hari lamanya dia bertemu dengan murid-muridnya. Dia perlihatkan tangannya yang masih berlubang. Dia perlihatkan kakinya yang sudah dipaku. Dan itu artinya bahwa Tuhan Yesus sudah menang. Nah, hari ini kita akan memperingati hari kenaikannya selama dia bersama-sama dengan murid-muridnya itu 40 hari. Dan hari ini dia naik ke surga. Untuk apa Bu Odi? Kok naik ke surga? Nah, begini ceritanya. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pada saat itu. Dia mengajak murid-muridnya ke Gunung Zaitun. Ayo kita ke sana. Nah, dia katakan, murid-muridku, jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kemanapun engkau berada. Dan saatnya saya akan naik. Anak-anak, ketika dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya, di tengah-tengah murid-muridnya pada saat itu, dia naik ke surga. Dan murid-muridnya melihat dia naik, lalu ditutupi dengan awan dan tidak kelihatan lagi. Murid-muridnya melihat ke atas tapi tidak kelihatan lagi. Lalu tiba-tiba ada 2 orang malaikat yang berkata kepada mereka, "Hai, apa yang kamu lihat? Dia sudah pulang, dia sudah ke surga. Seperti apa yang engkau lihat tadi, demikian juga dia datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput orang-orang yang percaya." Nah, orang-orang yang percaya siapa? Bu Odi, anak-anak, papa, mama, saudara kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Aku itu siapa? Kalau aku itu adalah Tuhan Yesus. Ketika anak-anak, papa mama di rumah, dan Bu Odi percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bersama dengan Tuhan Yesus nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita. Dan Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Nah, bagaimana murid-muridnya tadi? Ketika malaikat itu sudah berkata, mereka pulang ke rumah, mereka pulang di tempat mereka berada tadi. Dan apa yang mereka lakukan anak-anak? Mereka bertekun di dalam doa. Kenapa mereka bertekun di dalam doa? Kenapa mereka enggak sedih? Karena Tuhan sudah janjikan sesuatu hal yang bahwa Tuhan akan memberikan penghibur kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Murid-murid senang, murid-murid bahagia, dan hal itu juga pun terjadi di dalam kita.
Kita harus bahagia, kita harus senang, kita harus merayakan kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Karena Tuhan berjanji kepada kita bahwa kitalah anak-anak yang sudah diselamatkan. Dan apa yang kita lakukan kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kita harus menjadi orang dan anak papa mama, Bu Odi menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi-saksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam hal apa? Contohnya anak-anak. Dalam hal kecil. Sebagai anak-anak, kita nurut kepada papa mama. Kita rajin belajar sebagai anak. Kita rajin belajar firman Tuhan. Kita tekun berdoa seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Dan kita bisa melakukan firman Tuhan itu, menghidupkan firman Tuhan itu dalam hari-hari kita. Tidak berkata-kata kasar, tetapi kita mau menjadi orang yang sabar, orang yang lemah lembut, yang penuh kasih anak-anak. Nah, itulah yang harus kita lakukan saat ini. Supaya kita nanti ketika Tuhan menjemput kita untuk kedua kalinya, kita sudah siap. Karena kita sudah melakukan firman Tuhan. Sudah menghidupkan firman Tuhan. Sudah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, mari kita rayakan hari ini. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Karena kita menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi saksi-saksi yang hidup di sekitar kita, kepada papa mama kita, kepada adik-adik kita, kepada saudara kita, bahwa kita orang-orang, anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak bahagia? Pasti bahagia. Bodi juga bahagia sekali hari ini. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang sudah menjanjikan keselamatan bagi kita semuanya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa mari kita semangat, mari kita melakukan firman Tuhan, mari kita menaati firman Tuhan, mari kita dengar-dengar kepada orang tua kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hari lepas hari dalam hidup kita sampai Tuhan Yesus menjemput kita nantinya dengan kebahagiaan yang luar biasa di surga. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau yang hidup, yang luar biasa, dan Engkau telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah mereka boleh melihat karya-karya Tuhan, melihat bahwa Tuhan hidup dalam kehidupan mereka. Bapa, tolong anak-anak kami ya Bapa, biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh mendengarkan dan membaca firman Tuhan setiap hari. Biarlah itu Bapa, melalui semuanya itu mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan
di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah mereka, di tengah-tengah masyarakat dimanapun mereka berada. Berkati kedua orang tua anak-anak kami ya Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka, biarlah Engkau alirkan kasih-Mu, Engkau alirkan berkat-berkat Tuhan, sehingga melalui kedua orang tua anak-anak kami boleh sekolah dengan baik dan mereka boleh semangat. Berkati juga anak-anak kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Grace ingatkan supaya adik-adik tetap mengumpulkan persembahan perpuluhan adik-adik setiap bulan. Dan silakan dititipkan kepada papa, mama, atau guru sekolah minggu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan terima kasih ya buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik berlimpah-limpah. Dan Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik yang belum bisa memberi. Kak Grace juga mengingatkan supaya adik-adik tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol dengan 5M. Yang pertama, menggunakan masker pada saat berpergian. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir, mengurangi berpergian. Sampai jumpa dalam ibadah online kelas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.